Kalian lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh ya, jauh sekali. Yang membuat presiden ini terkagum-kagum, membuat seorang presiden ini heran, ini seorang ulama kok bisa berbicara seperti itu, pandangannya luas, memikir Islam hingga memikirkan rakyat Indonesia. Dalam nilai keislaman, tadi Bapak mendengarkan ayat Al-Quran di surat Yusuf ayat 44 yang kurang lebih maknanya, mestilah di satu negeri itu kalau ingin kokoh, harus kokoh ketahanan pangannya, harus mulai menanam supaya rakyatnya tidak lapar dapat makan, dan punya visi ke depan yang jauh. Masya Allah, mantep dah. Ya, artinya alhamdulillah adanya ustadz macam ini bisa membuat Indonesia lebih berkah, lebih manfaat, dan yang pastinya tidak mau diadu domba. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan ini saya terkagum-kagum ya dengan salah satu seorang ustadz yang cinta dengan habaibnya luar biasa, cinta dengan ulamanya luar biasa, cinta dengan NKRI-nya pun luar biasa, dan sangat-sangat sekali melihat bagaimana warga Indonesia, masyarakat yang ada dimanapun untuk bersatu dan menjaga persatuan. Sampai-sampai beliau bukan seorang menteri aja, beliau memikirkan bagaimana nasib bangsa, bagaimana rakyat nanti, bagaimana hasil petani dan lain sebagainya. Dan sehingga saya kagum dengan beliau ketika beliau mengucapkan sesuatu hal yang membuat presiden ini terkagum-kagum, membuat seorang presiden ini heran, ini seorang ulama kok bisa berbicara seperti itu, pandangannya luas, memikir Islam hingga memikirkan rakyat Indonesia. Ya, kita simak langsung bagaimana beliau ini menyampaikannya. Kita pahami, kita lihat, kita simak. Sila pertamanya Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Maka kita implementasikan. Kami undang juga saudara-saudari kami yang saudara dari Kristen, yang saudara dari Hindu, saudara dari Buddha, juga yang lain-lainnya, supaya kita bersatu padu dalam konsep menanami secara universal dalam nilai keislaman. Tadi Bapak mendengarkan ayat Al-Quran di surat Yusuf ayat 44 yang kurang lebih maknanya, mestilah di satu negeri itu kalau ingin kokoh, harus kokoh ketahanan pangannya, harus mulai menanam supaya rakyatnya tidak lapar dapat makan, dan punya visi ke depan yang jauh. Maka kami berkumpul, berdoa minta. Kami kumpulkan ahli Quran yang orang Islam. Hari Minggu kemarin kami kumpulkan lagi di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin. Maka dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, Pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pembukaan preambul Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Pupuknya pamentan pupuk biasa, olahannya tanah biasa, tapi langit yang biru, warna biru kesukaan presiden. Karpetnya merah, bajunya putih, dimulai dengan merah putih, melahirkan langit yang biru, menghadirkan tanaman tanah terolah dengan tumbuhan yang hijau dan membumi. Pak, 3 bulan Pak, alhamdulillah padi tumbuh, singkong berbuah manis, kemudian juga jagung berbuah manis. Tapi tidak cukup dengan itu. Kalau cuma tanam singkong, tanam jagung, tanam padi, semua orang bisa melakukan dengan lahan yang luas. Maka yang kedua, kita hadirkan novelty, kebaruan-kebaruannya, yang dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan, dilakukan dengan adab sehingga menimbulkan nilai kemanusiaan yang baik. Maka Pak Presiden izin, ini ada program SIOPUM, solusi olah padi terapung. Maka ini kami hadirkan contoh Pak, dalam 3 bulan ini sudah bisa dipanen insya Allah. Jadi kalau nanti yang tidak punya lahan, yang tidak punya area yang luas, insya Allah di sampingnya bisa dibuat yang punya kolam, di atasnya padi, di bawahnya ikan. Kalau ada pesantren-pesantren punya empang, atasnya padi, lahannya bisa ikan, program MBG bahkan bisa disupport dari ketahanan pangan yang kita buat inovasinya. Jadi kalau di sana makan bergizi gratis MBG, di sini MBG menanam bersama Gerina. Ini padi opung. Pak Presiden, ini ada pot Pak. Ini kami riset, bukan sekedar pot biasa. Kami meriset dengan ukurannya. Tuh yang namanya riset penelitian tuh seperti itu.
ukurannya sekian, ininya sekian, ininya sekian. Bukan riset macam Imaduddin, bukan penelitian macam Imaduddin. Ngambil comot Google, udah gitu dilempar ke masyarakat. Harusnya diuji dulu ya oleh para ahli. Nah ini udah diuji oleh para ahli, ini udah diriset, udah dipahami, dan hasilnya luar biasa. Bukan dilempar ke masyarakat langsung dijual gitu, yang keuntungannya akhirnya begitu ya. Dengan bentuknya, bahkan dengan kemungkinan potensi gramasinya. Jika satu keluarga ada 5 orang, dia tidak punya lahan tapi ingin menanam, maka kami sudah susun sekian pot untuk padi. Supaya tidak meluas, kami buatkan kemudian sistem rak ke atasnya. Maka disimulasikan dalam 3 kali panen dalam satu musim, bila dihitung dengan ia beli secara manual, itu masih bisa menabung 100 sampai 700 ribu, Pak. Apa tujuan dari semua ini? Persatuan Indonesia. Sila ketiga. Kami berharap bisa membersamai dengan riset ini. Ini bukan program untuk panen. Ini hanya meriset, melakukan pendampingan. Bila dari Kementerian Pertanian melihat ini ada potensi untuk bisa dikerjasamakan, kami mensupport dengan sepenuhnya, Pak. Program-program Bapak kita optimalkan, risetnya kami sampaikan. Bila dilihat ada kemungkinan yang bisa bermanfaat, sungguh semua yang terkumpul di sini adalah gerakan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia. Pak, di belakang kami ini ada layar, tapi kita sedang tersambung dengan seluruh perwakilan di 38 provinsi. 4 bulan lalu, silakan Pak, dari Papua, dari Sragen, kampungnya Pak Menko, Lampung Selatan juga ada di sini. Sulawesi, kampungnya Pak Amran ada di sini. Pak, 4 bulan yang lalu sudah ada yang nanam tiap pot samping rumahnya, di samping masjid. Ada yang punya kebun di belakang 2 hektar dia tanam cabai, Pak. Hari ini mereka bangga di hadapan presidennya. Mereka siap mendukung program ketahanan pangan yang dioptimalkan nanti oleh Kementerian Pertanian. Kita bersatu padu demi kerakyatan dan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, Pak Presiden, sesungguhnya kami ingin meluncing ini di Februari. Datang Ramadan, datang Idul Fitri, kuasa Allah mengalihkan ke bulan April. April, Rabu hari ini, 2 hari setelah lahirnya Raden Ajeng Kartini. 2 hari, hari Senin lalu, lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang Masehinya bulan April 571 Masehi. Nabi Muhammad diberikan Al-Quran. Di dalam Quran ada ajaran minal zulumati ilan nur. Raden Ajeng Kartini usia 10 tahun di Pinggit, di Rembang, diberikan hadiah Quran. Dari situ terinspirasi menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Pak, momen ini sekaligus kami ingin tunjukkan, mulai hari ini tidak ada gelap lagi, semuanya terang. Kita akan bangun ke depan Indonesia terang, Indonesia terang, Indonesia terang, menuju generasi emas 2045. Terima kasih atas seluruh partisipasi untuk menghadirkan ini. Saya ingin menekankan pertama pada seluruh keluarga besar Gedina. Anda, saya, kita adalah orang-orang yang digerakkan dengan hati yang paling dalam, bukan ingin bertransaksi, berniaga, mencari proyek. Kita adalah orang-orang yang dengan rasa cinta pada Indonesia ini berkumpul untuk mencoba berkontribusi memberikan yang terbaik. Mari kita sama-sama berkolaborasi, memberikan nilai kebaikan. Terima kasih Pak Setiawan Ikhlas yang telah memberikan tempat ini sampai kapanpun sebagai hibah untuk diriset. Ini nanti Pak akan menjadi masjid, tempat yang Bapak duduk sekarang. Dan ke depan kita berharap seluruh saudagar kita bersatu, rakyat kita bersatu, pemerintah kita bersama-sama, dan dengan berbahagia kita songsong Indonesia Emas 2045. Masya Allah, mantep dah. Ya, artinya alhamdulillah adanya ustadz macam ini bisa membuat Indonesia lebih berkah, lebih manfaat, dan yang pastinya tidak mau diadu domba. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya salah satu pecinta beliau, saya salah satu orang yang mengagumi beliau, saya adalah salah satu orang yang menanamkan di dalam hati dan pikiran saya bahwasanya beliau Ustadz Adi Hidayat adalah inspirasi bagi saya dan bagi orang-orang yang mencintai pemikiran yang luas, dan beliau salah satu orang yang mempunyai pemikiran luas untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.